Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sani. Nomor induk mahasiswa 205030707111 dari kelas C, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi dan kepustakawanan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah, pengantar ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosihan Hendrawan, SIP, M.Hum. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa itu pustaka. Pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah buku atau kitab. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu buku, buku primbon, dan kitab. Sedangkan makna pustaka yang kedua didefinisikan menurut bidang komputer dan teknologi informasi, yaitu kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disingkat dengan IP dan I, kata pustaka bermakna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan kajian mengenai epistemologi sosial yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat secara kesatuan berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam kondisi inilah, pustaka berperan mendukung upaya masyarakat untuk berpengetahuan. Secara epistemologi, pustaka bukanlah kata orisinil dari bahasa Indonesia. Dari penelusuran ini ditemukan fakta bahwa pustaka pertama kali digunakan oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi dari bangsa India yang belajar sistem tulisan dan bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan, yang dimana ini menunjukkan bangsa Iran sudah lebih maju daripada bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaha, radia pustaka, reksa pustaka, dan yang terakhir balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dan konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Patut juga kita pahami bahwa sejak pertama digunakan, bahasa, tulisan, dan teknik menerangkan huruf pada medium ini merupakan sarana yang dianggap vital dan bahkan sakral. Kulit binatang sebagai medium ini kemudian dikenal sebagai perkamen, sebagaimana diuraikan oleh Laufer. Sebelum kertas kasar sederhana atau papirus digunakan di Timur Tengah, orang-orang Persia sudah menggunakan perkamen sebagai bahan untuk menerangkan tulisan, terutama untuk arsip kerajaan. Kelak, kebiasaan menggunakan perkamen sebagai medium tulisan ini
diadopsi oleh orang-orang Romawi, sehingga mereka menggunakan perkamen dan yang kemudian disebut juga membrana untuk mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada abad 1 sebelum Masehi. Tulisan dan perkamen dari kulit binatang ini juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama sebelum datangnya agama-agama pewahyuan. Penelitian arkeologi menemukan bahwa kitab Avesta dan Zen ditulis di atas perkamen dari kulit lembu. Begitulah kemudian kebiasaan tulis-menulis menggunakan medium yang mudah dibawa, sekaligus tahan lama, menyebar, dan menjadi bagian dari setiap peradaban, termasuk peradaban berbasis Hindu di India. Walaupun orang-orang di India kemudian menggunakan berbagai bahan selain kulit binatang, namun kata pusta dan pustaka akhirnya dimaknai sebagai karya tulis yang diterakan di atas medium, khususnya dalam bentuk himpunan atau kumpulan. Lebih jauh lagi, sebagaimana diuraikan Taher, istilah pustaka populer di abad 10 India. Ketika muncul penulis-penulis kawakan bangsa itu menghasilkan ke karya-karya yang dianggap bernilai tinggi. Makna yang memuliakan pustaka lebih dari sekedar medium tulisan semakin jelas terlihat dalam mitologi Hindu, khususnya yang berhubungan dengan Dewi Saraswati, yang dipercaya sebagai perwujudan kuasa Tuhan dalam pengetahuan, seni, dan pendidikan. Dalam mitos dikatakan bahwa Dewi Saraswati memiliki 4 tangan, dan tangan pertama menggenggam pustaka atau simbol dari Veda, kitab suci Hindu, sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Simbolisasi seperti ini menandai makna pustaka yang sentral dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu dalam mitologi Hindu. Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Di dalam bahasa Melayu, kata pustaka dimaknai secara spesial, mengenal kata lain yang bermakna serupa yaitu buku. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam Indonesia, arti kata pustaka sebenarnya bukanlah buku. Di Indonesia jelas bahwa buku diserap dari bahasa Belanda, boek, dan bahasa Inggris book. Kita tentu dapat menyimpulkan bahwa kata buku yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berbeda dari ketika kata pustaka digunakan masa sebelum kolonialisme melanda Asia. Sejak awal jelas pula bahwa buku berhubungan dengan teknologi cetak. Dualisme istilah yang merujuk ke satu medium dengan latar belakang berbeda ini nanti dapat membantu kita memeriksa perbedaan makna yang sekarang kita gunakan antara perpustakaan dan perbukuan. Patut kita garis bawahi bahwa sebelum kolonialisme Belanda tiba di Indonesia, suku-suku bangsa Nusantara sudah punya tradisi tulisan dan tradisi menyimpan media untuk keperluan sosial budaya. Yang pertama, di Batak ada kata pustaha yang sangat mirip dengan kata pustaka. Kata ini merujuk tak hanya saja ke benda yang berbentuk buku, tetapi juga ke sebuah institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya menyangkut hal yang keramat dan penujuman. Pustaha bukan sembarang buku, sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kebajikan masa lampau. Di Jawa, para raja, khususnya raja di Solo dan di Yogyakarta, menggunakan kata pustaka, misalnya dalam Raksa Pustaka dan Radya Pustaka, untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa. Raksa Pustaka maupun Radya Pustaka didirikan, dirawat, dan dikembangkan oleh kerajaan, dan sampai masa tertentu hanya boleh digunakan oleh masyarakat terbatas. Jadi bisa disimpulkan baik
Pustaha maupun pustaka adalah lebih dari sekedar media berbentuk buku. Yang selanjutnya yaitu mengenai balai pustaka. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan kata pustaka untuk sebuah institusi buatan mereka, yaitu balai pustaka. Dalam bahasa aslinya, institusi ini sebenarnya bernama Kantor voor de Volkslectuur, alias kantor yang mengurusi bacaan rakyat. Zelensky mengatakan bahwa balai pustaka sebagai serigala kolonial berbulu domba, untuk menegaskan bahwa institusi ini memiliki tujuan-tujuan yang hanya mengedepankan kepentingan pihak penjajah. Sementara Fitzpatrick lebih spesifik mengatakan bahwa balai pustaka adalah instrumen kolonialisme dan simbol bagi pembinaan rakyat jajahan melalui bacaan dan keberaksaraan. Lalu, pada tahun 1910, muncul D.A. Rinkes yang kemudian mengambil alih kepemimpinan komisi dan berhasil meningkatkan status lembaga ini dari sekedar unit Departemen Urusan Pribumi menjadi sebuah badan otonom pada tahun 1917 dengan nama Bureau voor de Volkslectuur yang akhirnya resmi sebagai sebuah kantor, yakni Kantor voor de Volkslectuur dengan nama Melayu Balai Pustaka. Rinkes adalah seorang politikus dan intelektual yang menjadi inisiator kebijakan kolonial melalui pendidikan dan bacaan. Ia mengubah kegiatan yang semula hanya menerjemahkan buku menjadi sebuah upaya serius untuk membentuk kebudayaan berbasis buku di tanah jajahan. Rinkes dan Balai Pustaka juga adalah pionir pendirian sistem untuk umum yang meluas dan ekstensif yang diberi nama Taman Pustaka. Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri. Sepak terjang Balai Pustaka meninggalkan bekas yang amat mendasar dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan dan tetap berdiri sampai sekarang. Lalu kemudian kita lanjut ke informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan informasi menurut beberapa sumber. Yang pertama menurut KBBI. Di dalam KBBI diartikan informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Menurut Wikipedia, informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. Lalu, secara etimologi, informasi berasal dari kata Prancis kuno, yaitu information, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Lalu informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Noto Atmojo, bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Menurut beberapa tokoh, yang pertama menurut Suntata memberikan pengertian bahwa informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Dengan adanya informasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh si penerima informasi, yang mana dapat dirasakan akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dari William mengungkapkan bahwa informasi merupakan suatu data yang telah dirangkum ataupun dimanipulasi dalam bentuk yang lainnya. Tujuan pencarian data tersebut adalah untuk pengambilan keputusan. Mengenai ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan dalam KBBI diartikan sebagai pengetahuan dan keahlian mengenai administrasi perpustakaan berikut koleksinya.
ekonomi perpustakaan, dan bibliografi. Yang selanjutnya, menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, ilmu perpustakaan berarti bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu terapan untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Ilmu perpustakaan ini mempelajari mengenai cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, dan penyebarluasan sumber informasi yang ada di suatu perpustakaan, serta berkaitan dengan nilai ekonomi dan politis dari informasi pada umumnya. Lalu, baik sosiologi, epistemologi, maupun filsafat ilmu pengetahuan akhirnya merupakan upaya menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari masyarakat yang memproduksinya. Dalam konteks ini, kita juga membicarakan ilmu perpustakaan dan informasi dalam dimensi sosial, khususnya ketika ilmu ini hendak dikembangkan atau hendak dihentikan perkembangannya di Indonesia. Walaupun belum pernah ada penelitian yang mendalam tentang epistemologi ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia, kita dapat melihat bahwa apa yang disinyalir nyaris 2 dekade yang lalu oleh Dick 1999 masih berlaku saat ini. Ia mengatakan bahwa kita sering secara tidak sadar memisahkan antara apa yang dilakukan pustakawan dengan apa itu makna dari perpustakaan. Padahal pada saat yang sama, perpustakaan pada dirinya sendiri juga punya makna penting. Di Indonesia, tradisi ilmu perpustakaan dan informasi sulit dikatakan berkait dengan disiplin ilmu di mana sebuah jurusan atau departemen berada. Disiplin ilmu kepada siapa sebuah departemen ilmu perpustakaan dan informasi menginduk hanyalah kuat berpengaruh pada kurikulum pengajaran sarjana. Penelitian ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia seringkali lebih mengakar pada praktik dan teknis penyelenggara perpustakaan ketimbang pada tradisi keilmuan tertentu. Kecenderungan ini memberikan kesan bahwa ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia memiliki karakter penelitian evaluasi. Adopsi epistemologi sosial untuk memperjelas aspek ontologis ilmu perpustakaan dan informasi bukanlah tanpa kritik. Dalam hal ini, Luciano Floridi adalah salah satu kritikusnya, dan kritiknya sangat baik untuk kita jadikan tolak ukur tentang aspek ontologis dari informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Menurut pandangan Floridi, ilmu perpustakaan dan informasi adalah ilmu yang memiliki posisi normatif, sebab tradisi dan praktik di bidang perpustakaan far from being neutral evaluation-free activities. Dengan karakter seperti ini, menurut Floridi, ilmu perpustakaan dan informasi cenderung lebih menyerupai epistemologi tentang pengetahuan sosial. Dan kemudian ia juga menyatakan bahwa ilmu perpustakaan dan informasi adalah lebih tepat jika mendasarkan dirinya ke apa yang ia sebut filsafat informasi atau philosophy of information yang biasa disingkat PI. Lalu yang terakhir, siapa yang berperan di dalam pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi dan kepustakawanan? Yang pertama tentu saja yaitu pustakawan, yang kedua yaitu praktisi, dan yang ketiga yaitu akademisi. Seorang pustakawan memberikan pengetahuan atau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya dan berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk aktif dan giat bekerja dalam menyampaikan informasi yang dikemas menarik mungkin agar mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, akademisi merupakan jajaran dosen, terkhusus untuk dosen ilmu perpustakaan. Yang ketiga merupakan tenaga ahli. Tenaga ahli di sini bergerak di bidang perpustakaan dan berfokus pada pengembangan perpustakaan ke depannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.